perlukan kita, tapi kita yang perlukan Tuhan. Amin. Ya. Dan saya ada di sini pun bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang memberikan kepercayaan ini melalui kepimpinan di gereja pusat. Ya, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik, ya, luar biasa. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini saya ada di sini. Saya akan berkongsi tentang kebenaran dari firman Tuhan. Dan saya ada di sini, saya akan berkongsi tentang kasih Tuhan. Saya ada di sini akan berkongsi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya dan di dalam kehidupan semua orang-orang yang percaya Tuhan. Ya, jadi bulan ini saya diberikan kepercayaan untuk mengungsikan tentang satu tema yang sudah disediakan, berkongsi. Itu artinya membagikan pengharapan akan surga dengan memberitahu orang lain tentang kasih Yesus. Nah, kita akan fokus kepada pengharapan akan surga dan kasih karunia Yesus. Ya, kita akan fokus dengan itu. Nah, apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita mengungsikan. Ya, khususnya pengharapan akan surga dan juga kasih karunia Yesus dalam kehidupan kita. Itu perlu kita kongsikan di dalam hidup kita. Ya. Oleh itu saya mau katakan sebagai dorongan di sini bahwa jangan takut untuk berkongsi, ya. Jangan takut untuk berkongsi kepada orang lain tentang pengharapan kehidupan di dalam Yesus Kristus. Tetapi yang sering menjadi sebuah masalah bagi seseorang untuk berkongsi, apa yang dia mau kongsikan, apa yang dia dapat kongsikan bila dia tidak memiliki dalam hidupnya. Jadi oleh itu, untuk berkongsi kepada orang lain tentang pengharapan kehidupan di dalam Yesus Kristus, terlebih dahulu kita yang harus pertama-tama mengalami pengharapan itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan. Ya. Jadi mari kita merujuk di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, saya yakin dan percaya semua kita tentu tahu apa yang dimaksudkan dengan kasih. Tapi hari ini saya mau memberitahu bahwa kasih yang diajarkan ini adalah kasih Allah, bukan kasih seorang manusia. Ya, manusia itu seringkali mengasihi orang yang dekat dengan dia. Bila dia senang dengan orang, dia akan kasihi orang itu. Bila dia tidak senang dengan orang itu, dia tidak akan mengasihi. Ada orang-orang seperti itu. Bahkan yang lebih parah, saya melihat yang menyedihkan adalah orang-orang yang sudah bergereja. Bukan mengasihi, malah membenci. Ada orang seperti itu. Ya, bukankah firman Tuhan berkata kasih kebanyakan orang pada hari-hari terakhir akan menjadi dingin? Dan itu memang akan terjadi karena itu adalah kebenaran, itu adalah firman Tuhan. Tapi apa yang dimaksudkan dengan kasih di sini, kasih Allah? Kasih Allah itu adalah kasih yang memberi tanpa mengharapkan balasan. Kasih Allah itu adalah kasih yang rela berkorban, bukan hanya pujian yang kita nyanyikan sebentar tadi. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, ya, genapi, serahkan diri, genapi karyamu. Saudara, kasih Allah itu adalah kasih yang rela berkorban, ya, bukan terpaksa berkorban, tapi rela berkorban. Jadi kasih itu perlu dikongsikan, meskipun kita harus berkorban, tapi kita harus lakukan dengan kerelaan, ya. Dan kasih Allah juga
adalah kasih yang memberi. Ya, kasih yang memberi. Jadi ini tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi bila kita mempunyai kasih Allah, maka saya yakin dan percaya kita akan rela untuk berkongsi tentang kasih. Oleh itu di dalam ayat 11 memberitahu kepada kita, menyatakan bahwa jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, Dia memberikan Yesus satu-satunya yang tunggal, maka haruslah kita juga saling mengasihi dengan kasih Allah. Ya, dengan kasih Allah. Nah, pengharapan kehidupan di dalam Yesus Kristus adalah berita baik untuk setiap orang. Bukan hanya di dalam gereja, tapi untuk orang-orang yang ada di luar gereja. Ya. Dan itu juga berarti saya mempraktekkan di dalam kehidupan saya khusus di daerah Keningau. Saya memberikan pengharapan kepada orang-orang yang saya temukan. Bukan karena saya adalah pengharapan, tidak. Tapi pengharapan yang saya alami tentang kehidupan saya kongsikan kepada orang. Contohnya saya memberi kepada pengemis. Ya. Saya memberi makanan kepada pengemis dan saya memberi, saya tidak mencanangkan ya hal ini, tidak. Tetapi saya hanya kongsikan sebagai kesaksian hidup saya yang saya lakukan di daerah Keningau. Meskipun tidak seberapa. Jangan tunggu kaya untuk berkongsi, untuk memberi. Jangan. Tetapi apa yang ada pada kita, kita berkongsi, memberi. Sehingga orang itu mengalami kasih Tuhan. Sehingga orang itu merasakan bahwa dalam hidup ini masih ada pengharapan. Sekalipun kita tidak mengongsikan firman Tuhan. Tapi kita boleh berkongsi tentang pengharapan kehidupan yang ada dalam Yesus Kristus. Karena itu adalah satu berita baik bagi setiap orang. Amin. Ya. Lalu pengharapan kehidupan di dalam Yesus adalah kasih karunia Allah untuk setiap orang. Setiap orang layak untuk menerima dan mengalami kasih karunia Allah dalam hidupnya. Tapi bagaimana orang lain dapat mengalami kasih karunia Allah dalam kehidupannya jika tidak ada orang yang mau memberitakan? Jika tidak ada orang yang mau menyampaikan, mau memberitahu kepada setiap orang. Jadi oleh sebab itu berkongsi bukan hanya kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita senang dalam hidup kita. Tapi belajarlah berkongsi kepada setiap orang, siapapun yang kita temui. Ya. Karena itulah inti di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat. Kita selalu berdoa supaya hidup kita, keluarga kita, gereja kita, pelayanan kita diberkati Tuhan. Tetapi kita juga jangan lupa untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Amin. Ya. Dan yang ketiga saya pelajari di sini, pengharapan kehidupan di dalam Yesus Kristus itu tersedia untuk setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya, bukan hanya untuk kita yang ada di sini pada hari ini, tapi bagi mereka yang akan percaya. Ya. Bagi setiap orang yang akan percaya, berarti mereka belum percaya tetapi akan percaya. Jadi pengharapan kehidupan di dalam Yesus Kristus juga tersedia bagi orang-orang yang demikian. Jadi oleh sebab itu sebuah pertanyaan pada hari ini, apakah pengharapan akan surga yang disediakan dan diberikan melalui Yesus Kristus yang kita mau kongsikan? Walaupun kita sudah mengetahui itu, tetapi kita perlu kongsikan kepada orang lain. Ya, sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya kita sudah tahu tentang ini. Tetapi kembali kita diingatkan, pengharapan akan surga yang disediakan dan diberikan melalui Yesus Kristus, yang pertama adalah keselamatan jiwa serta hidup yang kekal. Itu pengharapan. Ya, pengharapan. Dan bila kita memiliki pengharapan akan surga, kita tahu apa yang sudah disediakan dan diberikan melalui Yesus Kristus. Dan bila kita mempunyai Yesus Kristus dalam hidup kita dan kita menjadi milik Yesus Kristus, kita pasti yakin bahwa ada keselamatan jiwa, ada kehidupan kekal di dalam hidup kita. Bahkan bila kita dipanggil Tuhan. Ya, dipanggil Tuhan alias mengalami kematian, itu bukanlah satu hal yang menakutkan bagi orang yang percaya. Cuma perlu kesediaan untuk menghadapi itu. Ya. Jadi kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17, di situ jelas dikatakan bahwa Allah Bapa menyatakan
kasih-Nya kepada kita, manusia ciptaannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak ada yang dapat mengukur kasih Allah setinggi, bahkan lebih tinggi, ya, seluas, sebesar, lebar, dalam. Kasih Allah tidak dapat diukur. Maka itu kasih Allah perlu kita mengerti bukan hanya untuk orang baik, tapi juga untuk orang yang tidak baik. Bahkan untuk orang-orang yang jahat yang masih ada di luar, kasih Allah sudah disediakan. Tetapi bukan berarti kasih Allah itu harus dipaksakan, tidak. Kasih Allah itu harus diterima dengan hati yang terbuka. Bahkan apakah engkau siap untuk menerima kasih Allah itu? Makanya kasih Allah diberikan sejak kita masih dalam keadaan berdosa. Oleh itu kalau kita mengerti tentang pengharapan ini, maka kita seharusnya sedia untuk berkongsi kepada orang lain. Karena ada begitu banyak orang-orang yang tidak mengalami kasih di dalam kehidupannya. Ada seorang yang baru datang ya di gereja Tuhan yang tempat kami gembalakan di Keningau. Dia katakan, dia bersaksi, "Pastor, saya punya kesaksian hidup. Dulu saya ada harta, saya ada uang, dan saya hidup mewah. Tapi setelah saya sebelum dia menerima Yesus, dia menikmati semuanya itu, tetapi di dalam hati dia kosong. Tidak ada damai sejahtera. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang datang melawat dan berkongsi tentang kasih Tuhan. Dan hamba Tuhan itu menawarkan, bolehkah saya berdoa untuk kamu? Ya boleh, dia katakan. Bolehkah saya tumpang tangan untuk kamu? Silakan, dia katakan. Dan sejak waktu itu dia mengalami damai sejahtera Allah di dalam hatinya, dalam kehidupan dia. Dan itulah titik mulanya dia menyerahkan hidupnya, hidup sungguh-sungguh kepada Yesus. Dan dia mengalami kasih yang mula-mula kepada Allah. Dan sejak dia mengalami kasih yang mula-mula kepada Allah, dia mengalami ujian iman dan ketaatan seperti Ayub. Dia katakan dia kehilangan hartanya, keuangannya, pekerjaannya. Ya, tidak seperti yang dia harapkan sebagai seorang manusia. Tetapi saya mau beritahu, itulah kasih Allah. Kasih Allah mengajar kita untuk berkorban. Dan setelah dia mengalami damai sejahtera Allah, kehilangan, tetapi dia tetap mengalami damai sejahtera Allah, dia katakan. Jadi kita lihat kasih Allah, sekalipun dia korbankan anaknya, Yesus Kristus yang tunggal. Tapi Allah tidak merasa kehilangan. Tapi Allah malah berbangga karena Anda dan saya adalah anak-anaknya. Karena satu orang dikorbankan, maka lebih banyak orang diselamatkan. Itu harus, dan kalau itu harus terjadi. Dan kalau engkau harus jadi korban di dalam keluarga besarmu, karena engkau percaya kepada Tuhan, karena hidup beriman kepada Tuhan, jangan takut. Engkau menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dari seorang yang diselamatkan, dia katakan, selanjutnya kesaksian dia orang yang pertama diselamatkan dalam keluarganya, dia orang Cina juga. Ya, orang yang keras, dan melalui dia, sisi keluarganya diselamatkan. Itulah kasih Allah. Saudara, kita melihat yang tadinya dia seorang yang ego, keras hati, tapi dia mengalami damai sejahtera Allah. Dia mengajak alih-alih keluarganya, mari kita datang ke gereja. Dia katakan dia orang yang pantang menangis, ya, lelaki. Tetapi pada waktu hari pertama di dalam gereja, air mata dia jatuh. Dia tidak tahu kenapa dia menangis, tapi dia merasakan damai Tuhan. Dan waktu itulah dia sujud, dia katakan seperti anak-anak menangis bersyukur kepada Tuhan. Itulah kasih Allah. Itulah jamahan Allah. Ya, jamahan Allah. Kita lihat ya, kasih Allah, dia memberikan Yesus Kristus satu-satunya. Supaya setiap orang yang percaya, kata setiap orang yang percaya bukan hanya kita yang sudah percaya, tapi yang akan percaya. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Itu berarti keselamatan jiwa diberikan. Ya. Supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup di dunia ini hidup yang sementara.
Tidak ada orang yang hidup kekal di dunia ini, tidak ada. Ada 2 orang yang diangkat hidup-hidupkan yang dicatat di dalam firman Tuhan. Henokh, yang kedua Elia. Diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian. Jadi bumi ini hanya tempat yang sementara. Jadi kita perlu beritahu kepada orang lain, berkongsi kepada orang lain bahwa ada keselamatan jiwa di dalam Yesus Kristus. Jika kita memiliki Yesus di dalam hidup kita. Dan ada hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bila kita hidup sampai hari ini, itu artinya kita perlu berkongsi kepada semua orang, siapapun kita jumpai. Tanpa perlu memaksa, hanya beritakan. Mungkin kita berpikir, wah saya takut kalau saya nanti ditolak, artinya tidak diterima. Tidak apa-apa. Kami juga punya kesaksian di dalam penginjilan. Ada orang-orang berkata, kami baru di pagar rumah, dia katakan jangan pantun, jangan pantun. Tidak apa-apa. Bahkan ada orang-orang yang mau mendengar, sekalipun mereka tidak menerima di dalam hati, tetapi bila mereka mendengar tentang kasih Allah, pada waktu itu kita tidak tahu kalau Roh Kudus bekerja dalam hati dia. Kita tidak tahu kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup dia. Ya, makanya kita perlu kongsikan saja tentang kasih Allah, ya, tentang kasih Allah, tentang kebaikan Allah, tentang anugerah Allah, tentang rahmat Allah. Jadi kita melihat di sini lewat ayat firman Tuhan yang ini menunjukkan kepada kita satu-satunya keselamatan jiwa dan hidup yang kekal hanya melalui Yesus Kristus. Ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Di mana pada waktu itu Rasul Petrus dan Yohanes mereka ditangkap karena mereka memberitakan bahwa di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan dibangkitkan itu ada keselamatan. Bahkan mereka disiasat. Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke kota demi kota memberitakan Injil. Dan ketika mereka disoal di dalam sidang mahkamah agama pada waktu itu, mereka dengan berani mengatakan satu kebenaran. Dan inilah perkataannya, dia katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ini perlu keberanian untuk mengongsikan kepada orang lain. Bukan keberanian dari diri kita, tapi keberanian oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Dan karena keberanian itu bangkit di dalam hidup kita karena kita mengalami pengharapan akan surga dalam hidup kita. Maka kita akan berkongsi kepada orang-orang siapapun yang kita temui. Ya. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Nama ini yang menyelamatkan kita, yaitu nama Yesus. Nama Yesus. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Jadi keselamatan itu bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan kita. Tapi itu adalah pemberian Allah, itu adalah kasih karunia Allah kepada kita. Dan itu sudah disediakan oleh Allah ya sejak mula awal rancangannya supaya kita masuk di dalamnya dan mengalami dalam kehidupan kita. Dan saya pelajari di sini bahwa keselamatan jiwa serta hidup yang kekal itu pemberian Allah. Tidak ada hubung kait dengan usaha kita manusia untuk mendapat keselamatan. Itu adalah pemberian Allah. Kata pemberian itu adalah hadiah. Ya. Kalau Pastor Ezra memberi kita hadiah, namanya hadiah. Apakah kita keluarkan 10 ringgit untuk bagi dia? Kalau kita bayar itu bukan hadiah. Itu bukan hadiah lagi. Jadi hari ini jangan menganggap bahwa jika engkau sudah diselamatkan, engkau mau membalas kebaikan Tuhan dengan perbuatan baikmu. Tidak perlu. Tetapi kita juga perlu melakukan kebaikan karena tanda kita mau mengasihi Allah. Karena kita mau mengasihi sesama kita. Itu ya. Bukan karena kita mau melakukan baik supaya kita diselamatkan. Tidak. Kita perlu mengerti kasih karunia Allah, keselamatan jiwa itu adalah pemberian Allah. Dan inilah yang perlu kita kongsikan kepada orang lain. Kepada ahli keluarga kita.
yang belum lagi mengenal Yesus. Sekalipun mereka berkata, aku Kristen, saya tidak pergi ke gereja, tidak pergi sembahyang, doakan saya saja. Kongsikan kepada mereka, ya, keselamatan seperti apa yang mereka miliki dalam hidup mereka. Apakah buah-buah pertobatan hidup yang dihasilkan? Bagaimanakah kesaksian dan keadaan hidup sebelum dan selepas? Oleh itu, jangan heran ada begitu banyak orang-orang Kristen yang tadinya berkobar-kobar, bernyala-nyala, berapi-api, melayani Tuhan ke gereja, tapi hari ini sudah hilang. Saya melihat ada banyak khusus di daerah Keningau. Karena Yesus sudah berkata bahwa di hari-hari terakhir, banyak orang yang tadinya terdahulu, yang nomor satu, tapi menjadi terkemudian. Dan yang terkemudian menjadi nomor satu. Dan saya kongsikan dengan Pak Sebelin sebentar tadi. Kami tidak mengharapkan orang-orang ketika kami mengajak mereka datang kepada Tuhan. Kami tidak mengharapkan mereka datang ke gereja Immanuel, tidak. Tapi kami berdoa untuk jiwa-jiwa. Setiap minggu kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Lalu siapa yang kami temui, kami kongsikan kasih Tuhan dengan hati yang murni. Tanpa kami sangka, ya, sudah 1 bulan lebih. Orang-orang datang kepada Tuhan, masuk datang ke gereja. Dan kami percaya bahwa orang-orang akan ditarik oleh Allah untuk datang kepada Dia. Kami sudah berusaha lakukan penginjilan, kami berdoa, kami berkongsi kasih kepada orang lain. Secara manusia kami tidak melihat hasilnya. Tapi kami terus berdoa karena kami tidak putus pengharapan kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Dan kami melihat Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Kita percaya Allah bekerja seperti bekerja di balik tabir. Dia tidak kelihatan kan? Mata saya tidak pernah melihat Tuhan secara lahiriah, tidak pernah. Tapi saya melihat perbuatan Dia, saya melihat penyertaan Dia, saya melihat pertolongan Dia dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya, dalam keluarga saya, dalam segala aspek kehidupan. Masih panjang perjalanan saya. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita perlu kongsikan bahwa keselamatan jiwa hidup kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan itu pemberian Allah. Hanya melalui Yesus Kristus. Jadi keselamatan jiwa serta hidup yang kekal adalah hasil karya Allah sendiri. Bukan hasil karya kita. Ya, tapi itu adalah hasil karya Allah. Di dalam Alkitab ada 3 salib. Pernahkah Anda menyadari itu? Ada 3 salib. Salib di tengah itu salib siapa? Yesus. Di kanan pencuri, penyamun. Di kiri sama juga kan? Ya. Nah, banyak orang hari ini gantung salib di sini dan di sini. Pertanyaan dia gantung salib yang mana? Di kanan, kiri, atau di tengah? Anak-anak Tuhan seharusnya punya salib yang di tengah, yaitu salib kasih Allah, salib keselamatan. Ada orang-orang yang menggantung salib di sini, tapi cara hidup ya memang benarlah seperti penyamun, pencuri itu, penjahat. Tapi salah seorang penyamun, penjahat itu, dia berseru, dia katakan, ingat aku apabila engkau sudah ada dalam kekekalan. Bahasa saya, Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Saudara, keselamatan diberikan bukan nanti, tapi sekarang. Makanya firman Tuhan berkata bahwa sekarang itu bukan hari penghakiman atau penghukuman, tapi hari penyelamatan. Jadi Tuhan mau pakai hidup kita, melalui hidup kita lebih banyak orang-orang diselamatkan. Coba lihat kerusi di depanmu, di belakangmu, di sana masih banyak kosong. Bukan tanggung jawab Pastor Ezra, Pastor Ebelin. Tanggung jawab semua orang. Anda pergi jalan-jalan di mall. Mall lebih banyak orang daripada dalam gereja. Itu kenyataan. Kenyataan hari-hari ini. Dan saya mencabar jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Keningau.
Saya katakan banyak orang Kristen hari ini lebih tertarik kepada keramaian daripada tertarik kepada Tuhan. Karena hati orang sudah berubah. Ya, hati orang sudah berubah. Ya. Dan firman Tuhan digenapi. Digenapi, kalau sudah terjadi itu artinya digenapi. Maka itulah firman Tuhan berkata kepada kita supaya hati kita di akhir zaman ini jangan syarat, kata syarat jangan penuh dengan pesta pora. Apa pesta pora? Pesta liar yang tidak ada kebenaran di dalamnya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya hati kita jangan syarat. Tetapi saya melihat manusia itu semakin dikatakan jangan, dia semakin mau buat. Itulah manusia. Jadi oleh itu Tuhan mau kita tukar. Tukar ya. Tukar. Bukan politik. Ya, Tuhan mau kita tukar, ubah hati kita menjadi manusia baru. Manusia baru di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 5:17. Siapa yang ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Jadi kita dari orang berdosa dijadikan baru menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 kita diberikan hak. Kuasa itu adalah hak supaya kita menjadi anak-anak Allah. Ya, bukan karena kita tapi itu adalah hasil karya Allah sendiri bagi kita. Nah, masih poin yang pertama, bagian yang ketiga, keselamatan jiwa dan hidup kekal adalah rancangan Allah sejak semula untuk kita. Sejak semula itu adalah rancangan Allah. Ya. Dan itu sudah dirancangkan dan digenapi melalui Yesus Kristus. Jadi satu-satunya keselamatan jiwa dan hidup kekal hanya melalui Yesus Kristus. Jangan takut untuk memberitakan ini. Tapi pastikan dulu kita memiliki pengharapan akan surga dalam hidup kita. Kalau kita sudah memiliki pengharapan itu bukan dari diri kita lagi, tapi kita berkongsi kepada orang lain dari pengharapan akan surga. Dari pengharapan akan kasih Allah dalam hidup kita. Yang kedua, saya temukan di sini bahwa pengharapan akan surga yang disediakan dan diberikan melalui Yesus Kristus adalah penyediaan dan pemberian tempat tinggal yang kekal. Apa sih? Amin. Saya juga katakan amin. Makanya saya bersyukur, saya kongsikan sedikit ya. Saya bersyukur bukan karena kematian ibu saya, tidak. Tapi saya bersyukur karena sebelum ibu saya hembus nafas terakhir, ketika dia dipanggil Tuhan, dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan saya kongsikan minggu terakhir, karena dia meninggal hari Rabu. Tapi hari Minggu itu adalah ibadahnya yang terakhir dalam hidupnya. Dia mengangkat tangan dalam keadaan sakit, dia katakan terpujilah Allah, terpujilah Tuhan. Karena pada waktu saya mengantar dia ke Likas sekali dalam perjalanan itu, dia bernyanyi begini. Dia melihat ke atas. Allah memanggilku, tempatku sudah sedia. Itu ibu saya bernyanyi. Saya nangis, saya memandu, saya menangis karena saya mendengar suara itu dan saya dapat merasakan ibu saya sudah siap untuk pulang. Dia menyanyi begitu. Hanya selepas dia melafazkan perkataan itu, namaku dipanggil Tuhan dan tempatku sudah disediakan, dia terus tidur. Dia tidur. Sampai di daerah Beaufort, dia bangun lagi. Dan meskipun saya menangis pada waktu itu bukan nangis karena tidak punya pengharapan. Tapi saya nangis karena saya kehilangan ibu di dunia. Tetapi saya bersyukur karena sudah disediakan tempat. Bagi ibu saya sudah disediakan tempat. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita lihat. Bagi dunia ini adalah kebodohan. Bagi dunia ini adalah dongeng. Tapi bagaimana bagi engkau sebagai orang Kristen? Apakah engkau percaya bahwa Yesus menyediakan tempat yang kekal, tempat tinggal yang kekal bagimu? Apabila mungkin besok, bulan depan, tahun depan, tidak ada yang tahu, saya juga tidak tahu. Tetapi yang pasti Yesus sudah berkata dan dia berjanji. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3.
Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Amin. Meskipun kita belum pernah pergi ke sana, tapi kita percaya karena iman di dalam Yesus Kristus. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Ini pengharapan di dalam Yesus Kristus. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Saudara, ini pengharapan akan surga yang Yesus sediakan dan berikan kepada kita. Jadi ini yang kita perlu kongsikan. Hari ini kalau engkau masih menyewa, ya, menyewa bilik, sewa rumah, jangan gelisah hatimu. Karena di dunia ini hanya tempat sementara saja. Ya. Saya membina rumah di Kampung Biaskim. Baru tiang-tiang dia, tiang dia, dasar dia, belum ada atap. Saya tidak gelisah, karena ya di dunia hanya sementara. Yang lebih memberi pengharapan adalah tempat di dalam kekekalan yang harus kita ingat. Ya. Dunia atau bumi ini hanya tempat kita menumpang. Hanya tempat kita menumpang. Jadi jangan lupa bahwa kita datang dari atas. Kewargaan kita adalah surga. Sebagai orang-orang yang percaya Tuhan. Dan ini yang menjadi kegelisahan banyak orang. Tetapi mari kita belajar percaya. Belajar percaya kepada Allah. Belajar percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Bahwa sekalipun kita kehilangan di dalam hidup kita, tapi percayalah bahwa satu kekekalan, tempat kekekalan, penyediaan sudah disediakan bagi kita. Ya. 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dalam ketakutan itu berbicara tentang dalam hidup memberikan penghormatan kepada Allah. Dalam hidup taat kepada Allah, melakukan kehendak Allah. Karena kita tahu dunia ini hanya tempat kita menumpang saja. Tempat sementara untuk menghasilkan lebih banyak buah dari hidup kita. Supaya bila kita sampai waktunya nanti pulang, ya, di kekekalan kita menikmati semua buah yang kita hasilkan dari hidup kita. Dan firman Tuhan mencatat bahwa segala perbuatan orang, segala jerih lelah orang akan menyertai dalam hidupnya. Ya, jadi kalau mengalami kematian nanti, sama ada cepat atau lambat, kita harus percaya mulai saat ini bahwa penyediaan dan pemberian tempat tinggal yang kekal sudah disediakan bagi setiap orang. Hanya tunggu waktu, bila sampai waktunya itu artinya tempat sudah sedia bagi engkau dan saya. Ya. Itu dia. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengharapan akan surga yang disediakan yang diberikan melalui Yesus Kristus itu adalah kebangkitan hidup dari antara orang mati. Kebangkitan hidup dari antara orang mati. Ya. Bahkan sampai detik di mana Marta, Maria, saudara mereka meninggal, yaitu Lazarus. Mereka berkata, Guru atau Tuhan, jika engkau ada di sini, saudara kami pasti tidak akan mati. Mereka sebenarnya menyatakan Yesus itu kebangkitan. Yesus itu adalah kehidupan. Tapi Yesus berkata, percayalah. Percayalah. Ya, dia akan bangkit. Ya. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, ini kebenaran. Maka itu ada, ya memang ada beberapa kesaksian dari hamba-hamba Tuhan
yang memang diberi karunia Tuhan. Ya. Pada waktu itu berdoa, karena Tuhan yang suruh doakan orang mati dan orang itu bangkit kembali. Itu salah satu bukti yang nyata, tanda, mujizat yang luar biasa diberikan sehingga orang melihat yang tidak percaya menjadi percaya kepada Yesus. Itu hanya tanda dulu di bumi ini. Tapi percayalah, Yesus yang sudah mati bangkit, itulah bukti, itulah jaminan. Dan itulah yang perlu kita kongsikan kepada banyak orang. Ya, kalau kita di dalam gereja, kita memang sudah tahu dari firman Tuhan. Bagaimana dengan mereka yang ada di luar sana? Bagaimana dengan ahli-ahli keluarga yang ada di rumah? Bila sampai waktunya mereka dipanggil Tuhan, apakah mereka memiliki pengharapan ini? Bahwa mereka akan dibangkitkan nanti. Kita lihat ayat 26 selanjutnya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Ya. Lalu selanjutnya kita lihat respon Marta, Maria. Mereka katakan, ya Tuhan, aku percaya. Ya. Jadi hari ini kita melihat kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Dari kematian adalah bukti. Bukti. Dan jaminan akan kebangkitan hidup kita di dalam Dia. Dan kebangkitan Yesus itu sampai hari ini memang masih ada orang-orang yang tidak percaya. Khusus di kalangan orang-orang Yahudi kan. Mereka masih menunggu lagi. Mereka masih menanti lagi. Tapi kita, mari kita pandang kepada firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Jangan miliki iman seperti Thomas. Aku tidak akan sesekali tidak percaya kalau aku belum menusukkan jariku ke dalam telapak tangannya. Tapi Yesus katakan apa setelah kebangkitannya? Berbahagialah orang yang percaya sekalipun belum melihat. Itulah iman. Sekarang kita belum bangkit dari kematian karena kita masih hidup kan. Tapi mulai sekarang percayalah. Bila itu berlaku dalam hidup kita, ya sekarang kita boleh mengalami kebangkitan rohani. Ya, sekarang kebangkitan rohani, kebangkitan iman. Yesus sendiri adalah bukti dan jaminan. Nah, saya tutup dengan 1 Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat 13, 14, ayat 16 dan 17. Ini adalah saksi mata yang melihat bukti, yang mendengar bahwa Yesus memberikan jaminan yang pasti dari para rasul. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Setuju? Saya setuju ini, saya amini firman Tuhan ini. Kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka tidak ada kebangkitan yang akan terjadi. Tetapi kita lihat, dia menekankan lebih lanjut. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Nah, pertanyaan saya hari ini, kalau Yesus sudah dibangkitkan dari kematian, apakah kekristenan menjadi sia-sia? Tidak sama sekali. Jadi oleh itu jangan takut berkongsi kepada orang tentang kebangkitan hidup dari antara orang mati. Sekalipun ada orang-orang yang akan menganggap engkau gila. Ya, kami mengadakan kebaktian doa semalaman. Kami mengadakan dari jam 8 malam hingga jam 7 pagi. Ya, 2 jam kami berdoa. Kami berdoa untuk semua orang, untuk semua gereja termasuk di sini. Ya, kami berdoa juga untuk satu persatu, fase-fase, pemimpin dan jemaat. Apapun cabaran dan tantangan. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang kami tidak kenal, untuk gereja-gereja yang lain. Di ujung dia, sebelum kami tutup, akhiri doa semalaman, baru kami berdoa untuk diri kami kepada Tuhan. Karena itulah doa syafaat, berdoa untuk orang lain, bukan untuk diri kami sendiri. Tetapi hampir selesai jam 4 subuh, ada orang yang dikuasai setan, suruh kami stop, dia katakan. Kami tidak mengganggu orang, kami tidak pakai mic dan alat musik, tidak. Kami hanya berdoa kepada Tuhan. Dan orang itu resah sekali. Dan kami tahu memang dipakai setan. Karena setan tidak suka anak-anak Tuhan berdoa. Dan setan tidak suka anak-anak Tuhan menyembah Tuhan.
Makanya setan itu haus penyembahan. Dia katakan kepada Yesus, jika engkau sujud menyembah kepadaku, semua akan kuberikan kepadamu. Itu. Jadi jangan takut untuk mengungsikan pengharapan tentang Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu sendiri bukti dan jaminan kebangkitan kita. Ya. Ayat 16 dan 17 saya akan tutup di sini. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Tapi nyatanya Yesus Kristus sudah dibangkitkan. Mari semua orang yang percaya kita dibangkitkan. Mari kita bangkit sekarang. Haleluya. Kita datang bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah diberitakan. Dimanapun kita pergi, kita melangkah setelah ini. Mari kita mulai berani untuk mengungsikan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Ya. Minggu ini kita secara khusus menerima firman Tuhan tentang berkongsi. Minggu depan akan tukar topik lagi. Itu artinya inilah yang Tuhan mau kita lakukan untuk minggu ini. Inilah yang Tuhan mau kita dengar, belajar dan lakukan untuk minggu ini. Mari kita datang membuat sebuah komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Syukuri buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah meneguhkan hati kita. Mungkin hari ini, selama ini, beberapa waktu ini, kita hanya senang dengan orang-orang yang dekat di hati kita. Sehingga kita melupakan orang-orang yang ada di luar sana yang memerlukan kasih Tuhan, yang memerlukan pengharapan kehidupan. Tapi hari ini firman Tuhan sudah menetapkan hati kita untuk mulai mengungsikan kasih Allah kepada banyak orang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena mengingatkan kami akan keselamatan kami Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu yang menghidupkan roh kami Tuhan.
Kami bersyukur hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami terima ini Tuhan Yesus menjadi sesuatu penyegaran, kesegaran di dalam rohani kami. Biar kami bukan hanya sekedar untuk mendengar, tapi jadikan kami pribadi-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bahkan hidup kami Tuhan menjadi kitab yang terbuka, yang dibaca oleh orang lain, agar Tuhan mereka melihat kehidupan melalui kehidupan kami, mereka akan menerima Engkau. Bahkan keselamatan yang kami sudah terima, kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, agar Tuhan Yesus, setiap orang juga yang akan mendengar firman-Mu Tuhan, hidup kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan keluar di tempat ini Tuhan. Kami minta berkat-Mu, mari kita sama-sama angkat tangan. Kami minta berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, bahwa kami berkata Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini ibadah kita pada minggu ini. Sampai berjumpa kita minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati.